Halo guys, kembali lagi bersamaku. Jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi pembelajaran kita tentang searching. Oke, di video ini kita langsung saja untuk implementasi salah satu dari metode searching yaitu linear atau sequential searching. Gimana implementasinya? Langsung saja kalian buka IDE atau kode editor kalian. Di sini aku menggunakan VLion seperti biasa. Dan kita susun dulu struktur dasar dari C++. Oke, using namespace std, lalu buat fungsi main. Nah, seperti ini. Nah, apa yang harus kita buat pertama dulu? Oke, untuk membuat metode linear searching, tentunya kita harus punya datanya dulu ya, dan datanya itu bentuknya array. Jadi, kita buat dulu array yang di dalamnya ada kumpulan data. Misalnya kita pakai numbers ya. Lalu di dalamnya adalah jumlah datanya. Apa kita pisah aja kali ya? Ini kita misal n itu jumlah data. Oke. Ini kita buat dulu variabel untuk nyimpan panjang datanya ya, maksudnya. 10. Oke. Dan di dalamnya baru ada data-datanya. Oke, lagi ini aja lah dulu ya. Kita nggak usah pisah. Sekarang, yang selanjutnya, kita harus membuat gini, variabel untuk menyimpan data yang mau dicari. Ya, ini bentuknya integer ya. Ini misalnya cari atau number. Ini number nih data yang dicari. Ini kita input manual aja, jadi nggak ngambil inputan dari user. Misal kita mau mencari data nih, angka 10 ya. Ini biar lebih jelas, find number. Find number 10, oke. Sekarang kita buat variabel untuk ininya. Bentuknya itu boolean. Tipe data boolean, namanya misalnya is find apakah ketemu itu ya, kalau ketemu kasih true, kalau enggak false. Jadi defaultnya itu false karena emang belum ketemu ya kalau di awal. Setelah itu barulah kita akan melooping data-data numbersnya for integer i. Nah, ini kalau ngelooping harusnya kalian udah bisa ya, jadi aku nggak perlu jelasin secara signifikan lagi. Ini i-nya tuh kurang dari 10 ya. Untuk sementara kita pakai gini dulu. Jadi kalau kalian mau ubah nih jadi pakai size of untuk ngambil panjangnya, boleh-boleh aja. Nah, selanjutnya di sini baru kita akan membuat algoritma untuk metode gininya, sequential searching-nya. Ini mudah kok. Kita hanya perlu melakukan pengecekan setiap data-data yang di looping. Jadi ketika numbers ininya nih sama dengan find number, oke, find number, maka langsung kita ubah value dari is find-nya itu jadi true. Oke. Ini artinya udah ketemu gitu. Nah, kalau udah ketemu tinggal kita langsung return aja ya. Tapi kalau di looping itu pakai break ya, nggak return. Nah, biar dia tuh keluar dari looping ini. Nah, kalau nggak ketemu gimana? Kalau nggak ketemu dia pasti nih, dia ke sini. Tapi di sini kita harus melakukan pengecekan lagi. Apakah is find-nya ini true? Kalau true itu artinya ketemu ya. Kalau dia ketemu, tampilkan pesan. Tampilkan pesan find number angka nih, angka find number ini maksudnya angka 10 ya, isi value itu. Jadi angka 10 ditemukan pada indeks ke. Nah, sekarang gimana cara kita untuk menampilkan indeksnya ini? Karena kan indeksnya ada di looping ini ya, jadi kita nggak bisa ngambil nih. Caranya kita pisah aja kalau gitu untuk indeksnya. Nah, dimulai dari 0. Nah, ini tinggal kita hilangin integernya.
Nah, disinilah baru bisa kita pakai ya. Indeks ke ini. Oke. Kalau udah, kita langsung buat else-nya. Ini jika bilangan atau angkanya itu tidak ditemukan. Kalau gitu, kita tinggal gini aja. Angka gini ya. Angka 10 ya. Find number ini. Tidak dapat ditemukan. Oke. Nggak usah deh. Nah, kasih enter lah. Ya, oke. Udah, sebenarnya segini aja untuk algoritma dari pencarian menggunakan metode linear search atau sequential search. Kalau kita coba run, nah, angka 10 ditemukan pada indeks ketiga. 0, 1, 2, 3. Benar ya? Tapi kalau kita coba ubah, misalnya ke angka yang tidak ada di dalam kumpulan data ini, misalnya 100. 100 kan nggak ada ya? Kalau kita coba run, oke, benar. Angka 100 tidak dapat ditemukan. Jadi pesannya udah sesuai ya. Oke, sekarang misalnya ada kondisi lain. Ketika data yang dicari itu ada lebih dari satu. Misalnya nih, kita balikin 10 aja. Di sini misalnya aku ubah nih jadi 10. Nah, otomatis kan datanya ada 2 ya. Atau 3 deh, kita kasih di sini juga 10. Kalau kita coba run, nah, maka dia hanya mencari data yang ini aja. Ya, data pertama aja. Oh, udah ketemu, langsung dikembalikan. Jadi kita nggak tahu berapa jumlah data yang ada gitu. Kalau kita pengen tahu berapa jumlah data yang ada, kita cuman perlu tambahkan satu variabel lagi. Ini untuk menyimpan berapa jumlah datanya. Ini bisa kita kasih counter. Oke, ngilangin aja deh. Kita di sini aja kasih integer. Atau kita pisah aja deh ya. Kita pisah gini, oke, tetapin aja. Counter 0, dimulai dari 0. Sekarang di dalam ini kita cuma perlu tambahin ini. Counternya itu kita plus plus. Ini kalau dia masuk ke sini kan udah pasti kalau data itu ketemu kan. Nah, kalau data ketemu maka counter ini kita tambah dengan satu ya. Kalau ketemu lagi tambah dengan satu lagi jadi 2 gitu. Kalau ketemu lagi ya udah jadi 3 gitu. Seperti itulah kurang lebih ya alurnya. Ini breaknya kita hilangin ya, karena kita nggak mau keluar dari looping ini. Oke, jadi kita anggap aja dia tuh ngelooping semuanya gitu ya. Dia ngelooping semuanya walaupun data udah ketemu, tapi dia akan ngelooping lagi. Karena kan ini tujuan kita untuk mencari data yang lebih dari satu kan. Oke. Setelah itu di sini, nah kalau dia ketemu, dia bakal tampilin ini kan. Nih, is fine. Tapi kalau counternya itu lebih dari 0, lebih dari satu deh. Ini berarti ada lebih dari satu, ada banyak datanya. Ini kita else juga buat. Kita mau pesannya itu beda soalnya. Kalau dia cuma satu, ya dia tampilin angkanya yang ditemukan sama indeks keberapa. Nah, kalau yang lebih dari satu, kita nggak mau nampilin indeksnya. Jadi kita hanya perlu nampilin berapa data yang kita temukan. Ya, ditemukan sebanyak. Ini kita ubah jadi counter. Ini angka 10 ditemukan sebanyak. Oke. Oke, kita akan coba run. Nah, angka 10 ditemukan sebanyak 3. Apakah benar? 1, 2, 3. Oke, benar ya. Sekarang kita coba ubah misalnya yang angka itu cuma ada satu yang ditemukan. 65 misalnya. Kalau kita coba run, angka 65 ditemukan sebanyak 2. Oh ya, ada 2 ya. Sorry, aku tidak lihat. 34 ya, 34. Kita coba run. Oke, benar. Angka 34, angka 34 ditemukan pada indeks ke-10. Oke, sudah benar nih. Oke, kita coba ulang misalnya kalau data itu nggak ada ya. Ini yang terakhir nih.
Oke, pesannya sesuai dengan ekspektasi kita. Sip, itu dialah untuk implementasi dari linear atau sequential search. Simple ya. Yang perlu kalian perhatikan sebenarnya di sini ya. Ini cuma melakukan pengecekan sederhana aja ya. Jadi untuk mengimplementasikan metode ini tuh gampang banget kok. Kalau kalian udah paham ini, paham dari metode searching ini, aku yakin di metode yang lain itu kalian pasti bisa, yang binary search. Cuman agak kompleks sedikit aja ya. Oke, jadi sekian untuk pembahasanku mengenai implementasi dari sequential atau linear searching. Untuk video selanjutnya, kita akan membahas konsep-konsep dasar dari binary search dulu, oke? Jadi konsep dasar dulu. Nah, setelah itulah baru kita akan melakukan implementasi dari binary search dengan C++ tentunya, oke? See you in next video.